Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 251 telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Yap, bisa dibilang ini adalah puncak dari pertarungan para MC jika memang Sukuna sebagai pondasi cerita juga bisa disebut sebagai MC. GG benar-benar mantap dalam membuat adegan pertarungan sampai-sampai Abdikos lupa bagaimana epicnya pertarungan adu blast di Dragon Ball. Kalau teman-teman lebih favorit mana? Pertarungan dengan koreografi ala Jujutsu Kaisen atau pertarungan menghancurkan dan adu blast ala Dragon Ball? Abdikos sendiri suka keduanya, tapi ya kalau disuruh pilih salah satu, Abdikos pilih pertarungan yang ada koreografinya plus strategi seperti di Jujutsu Kaisen. Pertarungan asal mukul dan adu blast seperti di Dragon Ball adalah masa kecil Abdikos, jadi kekaguman Abdikos hanya bersifat nostalgia. Sementara pertarungan koreografi di Jujutsu Kaisen benar-benar baru menurut Abdikos. Cukup basa-basinya, yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapter 251. Check it bros. Pertama, pertarungan Infinity War ala Thanos dan Avenger Guardian. Yap, jenis pertarungan paling tepat untuk menggambarkan pertarungan akhir Yuji, Yuta, dan Rika versus Sukuna adalah pertarungan Thanos versus Avenger dan Guardian di planet Titan. Di mana di pertarungan tersebut, Thanos yang overpower dengan 4 Infinity Stone bisa dihajar oleh strategi Guardian yang dibantu 3 Avenger. Namun ya, gara-gara kesalahan satu orang, strategi langsung runyam dan berbalik menjadi kekalahan. Dan ya, di sini pun 2 MC dan Ratu Kutukan seperti tidak membiarkan Sukuna bernafas dalam menerima serangan mereka. Dimulai dari Yuta yang menyayat Sukuna dengan cliff, lalu Yuji yang membogem wajah Sukuna yang tersayat, dilanjutkan Yuta yang membogem mulut di perut Sukuna agar berhenti mengucapkan mantra. Belum selesai, Yuji kemudian mendengkul wajah Sukuna. Dan ya, inilah uniknya Jujutsu Kaisen. Bahkan meski lawannya dihadapi sudah overpower yang mampu meruntuhkan satu kota sendirian, tapi dengkulan dan tinju tetap akan memberikan efek. Sukuna tentu saja kesal dan langsung merangkul Yuji. Bukan rangkulan biasa, tapi Sukuna kembali memberikan tebasan jarak dekat di perut Yuji. Yap, ditebas di perut. Tentu ini menjadikan luka yang super fatal untuk Yuji. Tapi ya, MC kita benar-benar punya mental baja stylish steel anti karat 100%. Ditebas seperti itu, dia masih bisa berpikir untuk memuntahkan darah dari luka dalam ke arah Sukuna. Belum selesai, Yuta dari bawah meninju Sukuna ke atas. Ini benar-benar combo serangan 2 MC yang bikin Sukuna keteteran. Yuji sendiri habis tertebas di perut masih bisa memaksakan otaknya agar segera mengaktifkan kutukan pembalik. Yap, memang benar kata orang kalau mindset itu adalah sumber kekuatan terbesar. Bahkan ada meme-nya, ketika seorang serius menggunakan pikirannya, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia pikirkan. Hal ini juga disupport Rika yang memegang kaki Sukuna lalu membantingkannya ke arah Yuji. Dan ya, Yuji yang sebelumnya tertebas fatal di perut langsung bangkit mengamini umpan Rika. Dia menendang Sukuna dengan sangat telak. Dari sini kita tahu kalau mindset memang segala-galanya. Tendangan Yuji sangat telak, bahkan sampai membuat Sukuna putus asa melepaskan segel Hollow Wicker Basketnya untuk bersiap memberikan tebasan pembelah dunia. Yap, Sukuna berniat menerima Jacob Slayer Angel di domain Yuta demi bisa memberikan tebasan pembelah dunia. Namun hal ini sudah diketahui para MC. Rika dengan sigap memegangi 2 tangan Sukuna, sementara Yuji memegangi 1 tangan Sukuna. Dan Yuta, dia datang bukan untuk memegangi tangan Sukuna yang satunya, melainkan untuk menarik lidah dari mulut di perut Sukuna sehingga mulut tersebut tidak lagi bisa mengucapkan mantra. Tapi ya, ini juga memberikan resiko, yaitu 1 tangan Sukuna yang tersisa menepuk kepala Yuta lalu memberikan tebasan jarak dekat ke kepalanya. Dan ya, mental Yuta juga sekuat Yuji. Tebasan seperti itu tidak cukup untuk membunuhnya. Yuta langsung bangkit untuk menebas mulut Sukuna. Yang ini semakin membuat Sukuna putus asa karena 2 mulutnya telah ditundukkan. Dia tidak lagi bisa merapalkan mantra. Yang bisa dilakukan hanyalah memberikan tebasan jarak jauh pada Yuta. Namun Yuta dengan enteng menahan tebasan ini. Lawang tebasan jarak dekat yang di bagian vital kepala saja bisa ditahan Yuta, apalagi cuman tebasan jarak jauh. Yuta pun langsung menebas tangan Sukuna yang digunakan untuk menebas. Dan terakhir, Yuji menggunakan darah yang terciprat di wajah Sukuna untuk meledak, yang kemungkinan dengan teknik supernova. Yap, ibarat pertarungan Avenger, Sukuna sebagai Thanos sudah dilumpuhkan dari segala sisi. Bahkan lebih parah dari Thanos, di sini posisi Sukuna sudah terlepas dari Infinity Gauntlet-nya, alias dia tidak bisa lagi memberikan serangan apapun. Kedua mulutnya hancur, ketiga tangannya ditahan, dan 1 tangan terakhirnya dipotong.
Kedua, penjelasan detail tentang penggabungan jiwa. Di versi terjemahan ini, akhirnya kita mendapatkan penjelasan detail tentang penggabungan jiwa. Intinya konsep jiwa di Jujutsu Kaisen beneran memakai konsep ruh dalam ilmu perdukunan dunia nyata. Buat yang tidak paham, ruh alias RUH dan roh alias ROH adalah dua hal yang berbeda. Roh adalah sesuatu yang tidak bisa diotak-atik karena ini berhubungan langsung dengan sang pencipta. Jadi kapan diberikan dan kapan diambil, semuanya adalah kehendak dari sang pencipta. Tapi kalau ruh alias RUH, kita sebagai manusia masih bisa ikut cawe-cawe dalam pengendaliannya. Dan biasanya para hipnoterapi dan para dukun mengandalkan pengendalian ruh mereka dalam menggapai kekuatan metafisik alias kekuatan tak kasat mata. Salah satu ilmu ruh paling terkenal adalah astral projection, di mana ini adalah ilmu perdukunan dan hipnoterapi untuk mengendalikan ruh dalam diri kita atau bahkan ruh dalam diri orang lain. Jadi ruh itu dibuat keluar dari tubuh untuk terbang ke tempat lain, melakukan sesuatu lalu dikembalikan ke tubuh asal, di mana tubuh fisik asal secara ajaib terpengaruh dari perbuatan ruh yang keluar tersebut. Yap, ini agak aneh tapi memang demikianlah konsep perdukunannya. Itulah kenapa di Jujutsu Kaisen ada konsep jiwa adalah tubuh dan tubuh adalah jiwa, karena di ilmu astral projection hal tersebut bisa dibuktikan secara nyata. Jadi ya, itulah kenapa Abdikos mengatakan kalau jiwa yang dimaksud di Jujutsu Kaisen sebenarnya adalah ruh dalam ilmu perdukunan dari agama apapun. Astral projection dipakai para dukun untuk masuk ke alam metafisik. Di sana mereka bisa berinteraksi dengan makhluk metafisik seperti jin, setan, dan apalah itu sebutannya sesuai agama masing-masing. Dan ya, yang terjadi pada Megumi sebenarnya adalah Megumi dirasuki ruh dari Sukuna melalui benda kutukan bernama Jari dan Mumi Sukuna, di mana ruh asli Megumi sama sekali tidak menghilang ditimpa ruh Sukuna, melainkan ruh tersebut hanya ditekan di alam ruh yang tak kasat mata. Sekali lagi, karena di Jujutsu Kaisen menggunakan konsep jiwa adalah tubuh dan tubuh adalah jiwa, maka Sukuna tidak akan pernah bisa membunuh ruh Megumi di alam jiwa. Lalu bagaimana cara membunuh ruh Megumi? Jawabannya sudah jelas, yaitu dengan cara membunuh tubuh fisiknya. Jadi ya, saat ada seorang dukun atau roh kutukan punya kemampuan menyentuh jiwa secara langsung, maka sebenarnya orang tersebut bisa mengotak-atik bentuk tubuh. Tapi ya, meski bisa mengotak-atik bentuk tubuh lewat jiwa, tapi menggabungkan dua jiwa jadi satu adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan masternya teknik jiwa seperti Mahito tidak bisa melakukan hal itu. Yap, Mahito sering sekali menggabungkan dua jiwa untuk membuat serangan body rappel. Tapi ya, dua jiwa yang berniat digabungkan Mahito tersebut secara alami menolak, sehingga terciptalah bentuk tubuh yang tidak beraturan. Yang mana bentuk tubuh tidak beraturan inilah yang disebut serangan body rappel. Ketiga, tubuh Sukuna luar biasa kuat. Setelah Abdikos menjelaskan panjang lebar mengenai penggabungan jiwa lewat penjelasan ilmu perdukunan di dunia nyata, berikutnya Abdikos contohkan dalam kasus Sukuna. Yap, jiwa dan objek kutukan Sukuna berada dalam tubuh Megumi. Yang ini membuat Sukuna bisa masuk ke wujud 4 lengannya. Tapi ya, meski wujudnya 4 lengan, sebenarnya ini adalah wujud dari bentuk kutukan Sukuna yang ditempa menggunakan jiwanya. Tubuh aslinya tetap tubuh Megumi dan jiwa Megumi masih ada di dalam, karena memang Sukuna tidak bisa membunuh jiwa Megumi lewat alam jiwa. Alias kalau Sukuna ingin membunuh jiwa Megumi, ya tidak ada cara lain, Sukuna harus membunuh tubuh Megumi sendiri, sehingga hanya tersisa objek kutukan Sukuna dan jiwa Sukuna alias Sukuna akan mati atau kembali jadi objek kutukan. Dari sinilah peran dari teknik Jacob Slater Angel, yaitu membakar objek kutukan Sukuna yang saat ini menempa tubuh Megumi. Sedangkan fungsi tinju Yuji adalah melemahkan sekaligus memisahkan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Yap, ini adalah strategi yang benar-benar matang. Namun ya, saat Jacob Slater dikeluarkan dan objek kutukan Sukuna yang menempa tubuh Megumi terbakar, Yuji memberikan tinju yang beneran memisahkan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Namun sayang, Megumi menolak untuk diselamatkan. Dari sini objek kutukan Sukuna yang terbakar langsung kembali untuk memberikan dismantle pembelah dunia. Yap, dari sini fans Gojo langsung ikut campur, mengatakan kalau Sukuna dapat plot armor tebal karena berkat kebodohan Megumi, dan tubuhnya secara ajaib kembali setelah dibakar Jacob Slater. Buat yang tidak tahu, Abdikos tidak masalah dengan kata-kata plot armor asal itu masuk akal. Yap, apakah plot armor Sukuna masuk akal? Jawabannya masuk akal. Mengenai plot armor kebodohan Megumi, salahkan Megumi, jangan salahkan Sukuna. Dan apakah plot armor tubuh Sukuna gosong bisa memberikan dismantle pembelah dunia adalah plot armor yang masuk akal? Jawabannya sudah dijelaskan oleh Hana Angel, yaitu jika pemisahan dua jiwa dan sinkronasi objek kutukan Sukuna dengan tubuh Megumi bisa dilakukan, maka persentase hidupnya akan meningkat drastis saat diserang oleh Jacob Slater. Yap, meskipun Jacob Slater Yuta adalah versi maksimum output, tapi Yuta
sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Megumi dengan Jacob Slider. Apalagi presentase hidup Megumi semakin besar setelah jiwa dan setelan tubuhnya dipisahkan dari Sukuna. Jadi kalau pada akhirnya Sukuna masih hidup dan memberikan serangan telak pada para penyihir, yaitu karena salah para penyihir dan salah Megumi, yaitu mereka tidak serius membunuh Megumi dan Megumi tidak mau ditolong. Keempat, persiapan menuju endgame. Pertarungan Avenger penyihir versus Thanos Sukuna tentu saja belum berakhir, walaupun Sukuna berhasil memberikan tebasan pembelah dunia. Tapi Yuji dan Rika terlihat tidak menerima luka fatal alias yang kena tebas dismantle pembelah dunia. Bukan di bagian fatal. Yang mengkhawatirkan justru Yuta. Dia ada di kondisi tebasan paling fatal, yaitu memotong tangan dan tubuhnya. Bahkan Gege Akutami secara gamblang menggambarkan tebasan Yuta sudah mengenai bagian fatal dari tubuhnya. Untungnya Maki segera datang menusuk Sukuna dari belakang. Yap, dari sini harapannya adalah semua penyihir datang mengeroyok Sukuna sambil Yuji dan Rika kabur membawa tubuh Yuta untuk sementara waktu, sehingga endgame pertarungan masih bisa terjadi, yaitu para Avenger kabur dari Sukuna untuk membuat persiapan yang lebih matang. Yap, selama mereka mau kabur dengan tubuh Yuta, maka Sukuna tidak akan bisa menggabungkan Tengen dan dia tidak akan bisa masuk ke wujud full powernya karena jari terakhir Sukuna sudah ditelan Yuta. Jadi ya layaknya Avenger Infinity War. Ini adalah kekalahan telak untuk para penyihir. Untuk menuju Avenger Endgame, GG harus menghentikan pertarungan sekarang juga agar para penyihir bisa lebih mempersiapkan diri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah di chapter berikutnya pertarungan akan berhenti dan para penyihir kabur setelah tahu kondisi Megumi? Atau pertarungan akan terus berlanjut alias membiarkan Yuta tetap di kondisi terburuknya? Atau secara ajaib Yuta bisa selamat dari luka fatalnya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.